wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Bersama orang tua kita Bapak Ustaz Hadinata, sama-sama kita muliakan dalam Ibu Ustaz Suwarman, sama-sama hormati Bapak Ketua RT Bapak Sayyid Purnawan, Ketua Kabrol Bapak Joni, Bapak Masyarakat Bapak Haji Solehi, Bapak Muhyiddin, Bapak Emma Sulaiman, Bapak Maulani, para hadirin, para jemaah, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini nanti menjadi saksi bahwa kita mempergunakan waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, sekadar mengingatkan bahwa ini kita fokus tadabbur Al-Quran. Jadi memang cara kita memahami Al-Quran itu tidak bisa kita baca secara urut. Artinya memang kalau kita mau mengamalkan Al-Quran itu harus kita mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan apa yang mau kita bahas. Dan biasanya kadang-kadang itu tidak berurutan. Kadang beda surah seperti itu. Nanti tujuannya adalah bagaimana setiap yang kita kerjakan itu bisa kita ambil dasar hukumnya dalam Al-Quran. Kan permasalahannya apakah selama ini cara hidup kita, cara berkeluarga kita sudah sesuai Al-Quran atau tidak? Itu kita tahu dari mana? Dari kita mempelajari tafsir Al-Quran itu. Ini sekali pemberitahuan, tafsir yang kita bahas adalah tafsir yang memang agak awam ya. Ini belum tingkat tinggi. Kalau di pondok saya itu ini kelas 4 sudah mulai belajar ke tafsir ini. Namanya tafsir Jalalain. Nanti Bapak bisa buka di Google juga ada. Kalau nanti mau misalnya, tadi pembahasannya Al-Baqarah 197 dan 133, buka penjelasan tentang Al-Baqarah 197 tafsir Jalalain pasti ada. Ya, itu sekedar pembahasan. Yang mau kita bahas pada malam hari ini adalah kan yang paling sulit dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana sampai kita mati itu tetap bertakwa kepada Allah. Karena ada orang musliman kadang di waktu mudanya bertakwa, di pertengahan jalan itu bisa berubah. Atau ada orang di masa mudanya dia memang jahiliyah, tapi di akhir hidupnya dia bertakwa. Atau sebaliknya, bisa kemungkinan. Maka perintah Allah itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini bahkan setiap khutbah ini hampir dibahas setiap khutbah. Karena ini adalah salah satu ayat yang Rasulullah sudah pernah tinggalkan setiap khutbah. Begitu pentingnya takwa itu. Artinya jangan sampai ada saat dalam hidup kita yang tidak bertakwa kepada Allah. Seperti itu. Pertama kita lihat di surah Al-Baqarah itu sebetulnya khitab utamanya adalah berbicara tentang haji. Bahwa kalau orang mau berangkat haji, kata Allah persiapannya itu cuma satu. Wa tazawwadu, lihat ujung ayatnya itu. Wa tazawwadu fa innahu rizqut taqwa wattaquni ya ulil albab. Atau tadi awal al-hajj wasyhurun ma'lumat. Faman farada bihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini sebetulnya ayat ini berbicara tentang haji. Yang ingin kita maksud bahwa di sini adalah walaupun hitungnya untuk haji, karena memang orang haji itu tujuannya adalah untuk, kalau melihat nanti di ayat 200-nya, puncak daripada segala puncak haji itu idealnya orang mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
Dan itu. Jadi kalau orang naik haji itu, kita lihat di ayat perjalanan haji itu, puncak terakhirnya apa? Ketika dia berhasil, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau kita ingin mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat, ayat ini menggambarkan persiapannya adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Di sini dijelaskan bahwa perintah takwa itu wa tazawwadu ma yabalukum lisafarikum. Artinya yang menyampaikan kamu dalam perjalanan kamu, artinya kita sampai ke Makkah ini. Wa inna khairaz zadi taqwa ma yattaqi bihi su'alun nas wa ghairihi. Artinya yang membuat kita selamat dari persoalan manusia dan selainnya. Wattaqun ya ulil albab, zawil uqul, yaitu orang-orang yang mempunyai akal. Maksudnya bahwa kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat itu tidak ada kecuali adalah takwa kepada Allah. Nanti akan kita bahas emang apa sebetulnya takwa itu. Tapi sebelum kita masuk tentang apa yang disebut dengan takwa itu, kan orang kadang-kadang bertanya, emang kalau saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan? Karena manusia itu suka hitung-hitungan. Maka salah satu Allah cara menawarkan ajarannya, cara mempromosikan Al-Quran itu adalah dengan cara memberikan iming-iming. Coba Bapak lihat, banyak bahasa Al-Quran itu ishtaro dengan beli. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa manusia itu suka hitung-hitungan. Maka sebelum Allah memberikan kadang-kadang atau memerintahkan sesuatu, berharap diberikan iming-iming dulu. Supaya apa? Supaya orang itu tertarik. Nah, Bapak lihat di surah Al-Imran itu, apa sih yang kita dapatkan kalau kita bertakwa? Di surah Al-Imran itu dijelaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Lihat ujung ayat itu. Aku janjikan bahasanya jarang kalau Allah memakai kalimat alif menunjuk kepada dirinya. Untuk ilmu nahwu itu menunjukkan tidak ada keterlibatan selain Allah di dalamnya. Tapi kalau Allah menggunakan domir kami banyak, itu berarti dalam memenuhi hajat itu ada keterlibatan Allah, keterlibatan selain Allah di dalamnya. Contoh, misalnya ketika Allah memberikan rezeki, wa mimma razaqnahum yunfiqun, misalnya contoh. Dan dari sebagian kami rezekikan kepada kamu. Kami rezekikan, padahal kan Allah satu. Itu apa artinya? Bahwa Allah ketika memberikan rezeki ada keterlibatan selain Allah di dalamnya. Misalnya kita bekerja, atau kita melalui orang lain datang ke kita, macam-macam. Maka kaidahnya kalau Allah memakai domir nabut, Allah itu jamak, bukan Allah itu banyak, tapi apa? Menunjukkan ada keterlibatan selain Allah di dalam memenuhi hajat itu. Tapi kalau Allah memakai domir aku, ud'uuni astajib lakum, misalnya, berdoalah kepada aku, itu menunjukkan tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Atau ini, uiddat, aku janjikan, Allah yang berjanji. Janji Allah itu pasti. Apa yang Allah janjikan? Jannatul arduhas samawati wal ardh, surga seluas langit dan bumi. Itu tidak bisa pakai akal membayangkannya. Tidak bisa pakai nalar, harus pakai iman. Bapak bayangkan rumah atau tempat seluas langit dan bumi. Kita kadang-kadang mencari rumah 100 meter saja di dunia. Itu ada orang yang menyicil 15 tahun, 8 tahun, 10 tahun nabung hanya untuk mendapatkan rumah 100 meter di dunia. Ini adalah janjikan rumah atau tempat seluas langit dan bumi, tidak bisa dibayangkan pakai angka. Asal kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kadang-kadang orang dijanjikan jangankan gratis, dijanjikan rumah subsidi murah aja banyak orang ketipu. Begitu orangnya pengen rumah, paling berapa tahun di dunia.
tapi Allah janjikan rumah seluas langit dan bumi, tempat seluas langit dan bumi, kenapa kita tidak harus tergiur kepadanya? Dan lil muttaqin, jelas dari Allah. Kalau Allah yang berjanji itu pasti. Maka inilah seharusnya prioritas dalam kehidupan kita. Salah contoh begini, pernah nggak dalam hati kita selama ini, dalam kehidupan kita berjanji, ya Allah, pokoknya saya nanti sampai mati itu dalam kondisi bertakwa kepada Allah. Kan dalam Al-Quran itu banyak titel atau jabatan-jabatan Allah janjikan. Ada orang muhsin, ada orang muttaqin, ada orang ibadur rahman. Dan setiap itu pasti ada fasilitas yang Allah berikan atau ganjaran yang Allah berikan. Sama juga misalnya, kenapa orang berikut jadi lurah, berikut jadi camat, jadi PNS di DKI? Karena fasilitas yang didapatkan dan gaji yang didapatkan, orang sudah terbayang. Oh, kalau jadi lurah fasilitasnya ini, jadi gubernur fasilitasnya ini, sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Nah, sekarang pernah nggak kita seperti itu? Bagaimana kita pengennya punya rumah di dunia, bagaimana kita pengennya punya jabatan di dunia? Seperti itu mengusahakan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Dalam ayat ini Allah janjikan siapapun orangnya, dari manapun datangnya, apapun sukunya, kalau dia mati dalam kondisi bertakwa kepada Allah, Allah janjikan jannatul ardi was samawati wal ardh, surga seluas langit dan bumi. Coba bayangkan itu. Tidak bisa dibayangkan. Nanti Bapak bisa kalau mau dari kamar mandi mau ke tempat makan bisa naik pesawat dulu. Kalau rumahnya seluas langit dan bumi, ya kan? Tidak bisa dibayangkan. Maka tadi tidak bisa dibayangkan pakai akal, pakai nalar. Ganjaran takwa itu hanya bisa dinalar dengan iman. Karena kita tahu bahwa surga itu mala ainun ra'at wala usulun sami'at wala khatara bi qalbin basar. Surga itu tidak bisa dinalar pakai akal, pakai mata, pakai telinga, tidak bisa. Hanya bisa diterima dengan iman. Maka inilah yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian, Pak Ustaz, apa kriteria orang bertakwa? Kan itu yang dari pertanyaan selanjutnya. Apa sebetulnya kriteria orang bertakwa itu supaya saya bisa menjadi orang yang bertakwa? Nah, kalau kita melihat ayat-ayat yang berbicara tentang takwa, itu ada dua dimensi, yaitu dimensi hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau yang di surah Al-Imran itu, di bawahnya itu adalah dimensi tentang orang yang bertakwa dalam hubungannya kepada manusia. Nanti begini maksudnya, orang bertakwa itu kalau cuma hubungannya kepada Allah, misalnya dia rajin sholat tahajud, berjamaah ke masjid, rajin baca Quran, tapi hubungan kepada manusia yang tidak baik, dipastikan orang itu tidak bertakwa kepada Allah. Itu maksudnya. Atau ada manusianya baik, tapi tidak mau sholat, tidak mau menstaghfir, tidak mau baca Quran, tidak mau baca Al-Quran, dipastikan orang itu juga tidak bertakwa. Nanti kita lihat ayatnya. Nah, di sini nanti ada dua. Mau kita bahas dimensi takwa sama manusia dulu, karena nggak mungkin dulunya malam ini, atau dimensi takwa kepada Allah. Coba kira-kira mana yang lebih urgen? Allah. Manusia dulu. Nah, boleh. Kalau begitu Bapak lihat di Al-Imran itu Allah ceritakan siapa orang yang bertakwa. Artinya dia dikatakan bertakwa kalau bisa mampu mengamalkan ini. Lihat ayat yang di bawahnya itu. Allah kan tadi ulina uiddatil muttaqin. Artinya tafsir itu Allahu bil amali ta'ah wa tarkul ma'asi. Siapa itu yang mengamalkan taat dan meninggalkan maksiat? Lihat penafsirannya. Allazina yunfiquna fi ta'atillah fis sarra'i wad dharra al yusri wal usra. Maksudnya pertama kalau melihat
ciri orang bertakwa dibenci kepada manusia, pertama adalah kalau dia mampu menafkahkan harta yang dititipkan kepada dia, baik dia ketika senang ataupun susah. Artinya kan kalau orang lagi punya duit bersedekah, itu sih tidak luar biasa. Tapi kalau dia lagi butuh, mampu bersedekah, itu yang luar biasa. Artinya gini, kalau ada orang bersedekah ketika dia punya, ketika dia kaya, bertakwa. Tapi lebih tinggi lagi, orang yang bersedekah, baik dia keadaan susah ataupun dia kaya, dia mampu bersedekah, itu lebih tinggi lagi ketakwaannya itu. Artinya kalau kita ingin derajat lebih tinggi di hadapan Allah, ketika susah pun mampu berbagi kepada sesama manusia. Baik itu kepada fakir miskin, kepada keluarga. Karena nanti kalau kita lihat yang berhak kita berikan nafkah itu adalah pertama orang terdekat dengan kita, orang tua, saudara, tetangga, orang fakir miskin, itu termasuk yang bahkan kita beri nafkah kepada anak kita, itu namanya sedekah. Artinya bahan nanti amal kita nanti boleh ke Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tua yang mencari nafkah, yang memberikan rezeki kepada belanja anaknya, itu dianggap sedekah. Tidak harus kepada orang lain baru sedekah, tidak. Siapapun itu bisa sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang atau ciri yang bertakwa di hadapan Allah adalah al-kazimin al-ghaiz wal kafina anil madaihi mal qadaratihi. Maksudnya begini. Kalau secara bahasa al-kazimin al-ghaiz itu, kalau bapak kayak ini minuman, ini misalnya begitu penuhnya ditutup, sehingga tutupnya ini terangkat nih, terangkat. Artinya orang yang mampu menahan amarahnya. Begitu sakitnya sampai seolah-olah itu mau meledak. Di tafsir itu jelaskan sampai ini keangkat ditutupnya nih. Maksudnya begini, kalau kita marah, begitu mau meledak-meledak, kalau ini diluaskan nih, bisa yang dilakukan keluar semua nih. Begitu sakitnya, tapi dia mampu menahannya, tidak keluar kata-kata yang menyakitkan atau membalas, itu dikatakan ciri orang bertakwa. Al-kazimin al-ghaiz, mampu menahan amarah. Ini ngomongnya enak ini, tapi mengamalkannya sangat berat. Apalagi yang sakit, kita yang difitnah. Jadi ternyata itu orang bertakwa, kemampuan kita memanage emosi kita, marah kita, kata Allah termasuk orang bertakwa di hadapan Allah. Jadi bisa meledak nih, tapi kalau kita ledakan, merasa kita lega puas, batal jadi bertakwanya. Tapi kalau kita mampu tahan, bahkan di tafsir dikatakan sampai mukanya merah, begitu sakitnya, begitu ingin meluapkan semua sakitnya itu, tapi dia mampu menahannya, itu berarti kita orang bertakwa di hadapan Allah. Al-kazimin al-ghaiz, mampu menahan amarah, tidak mengeluarkan kata-kata. Nah, kalau kita mampu seperti itu, karena pasti kalau kita berhadapan dengan siapapun, bahkan di keluarga pun, itu pasti. Bahkan kalau para ulama, latihan menahan amarah itu dimulai dari keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada suami. Itu latihannya di situ dialognya. Nanti kalau misalnya mampu menahan amarah di keluarga itu, akan meluas kepada tetangga, kepada saudara, kepada sahabat. Itu bisa seperti itu. Coba kalau mampu kita menahan amarah di keluarga kita itu, insya Allah kita pasti akan selamat. Kalau orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran, tapi suka marah-marah kepada orang, tidak mampu menahan amarahnya, dipastikan kualitas takwanya turun, atau bahkan keluar dari kriteria orang bertakwa di hadapan Allah. Selanjutnya, jika bertakwa dalam surah ini, wal afina 'anil nas, ini lebih tinggi lagi, memaafkan. Jadi kalau tadi kelihatan di mukanya merah, kelihatan di wajahnya marah, tapi tidak keluar kata-kata, kalau ini tidak kelihatan, padahal sini sakit. Ini lebih tinggi lagi. Jadi ada tingkatannya. Kalau tadi memang kelihatan di wajahnya marah, merah, wajahnya tidak enak, menyeramkan. Nah, kalau yang kedua ini, wal afina 'anil nas, sebetulnya dia marah, tapi di wajahnya tidak kelihatan, enak kelihatan. Nah, ini lebih tinggi lagi.
berat mengamalkan ini. Apalagi kita yang disakiti, yang dihina itu. Maka kalau mampu dikatakan ini, kita lebih tinggi lagi dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal afina linnas. Jadi kalau apinas ini sudah kelihatan di wajahnya, padahal dia sakit hati, padahal dia marah, tapi nggak kelihatan di wajahnya. Tingkatan yang paling tinggi orang bertakwa itu apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka membalas keburukan itu dengan kebaikan. Jadi orang sudah pelit ke dia, nyakitin dia, tapi dia balas dengan kebaikan. Ini paling tinggi. Kalau kita mampu mengamalkan yang 4 ini, janji Allah yang tadi, jannatul ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Siapa itu dalam ayat ini? Allazina yu'minuna bis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, kalau kita ingin melihat apakah kita bertakwa menurut Al-Quran atau tidak, lihat yang 4 ini. Tidak perlu melihat orang lain, cukup kita melihat diri kita sendiri. Apakah ini ada pada diri kita atau tidak? Inilah kenapa saya mengatakan kalau kita turunkan ayat-ayat itu, akhirnya kita tahu diri kita sudah benar atau tidak selama ini. Itu maksudnya. Tapi gitu, Al-Quran itu tujuan utamanya itu bukan untuk mengambil pahala, bukan. Jadi bukan sekadar kalau meninggal baca Al-Quran, masuk ke rumah, bukan. Itu tujuan yang sekian. Tujuan utama pokok Al-Quran adalah bagaimana ayat-ayat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini, kalau kita mampu mengamalkan takwa versi manusia ini, yang Allah janjikan dalam surah Al-Imran 34 ini adalah kita Allah angkat derajat kita itu ke golongan orang-orang yang bertakwa. Bahkan kalau kita mati seperti kondisi seperti ini mengamalkan ayat ini, Allah janjikan jannatul ardhas samawati wal ardh. Memang ini tidak bisa sekaligus butuh dicicil. Sama lah, kita kan kadang-kadang beli mobil juga cicil per tahun. Masa sih kita nggak bisa, misalnya minggu ini kita cicil bernafkah, kita ada waktu susah, waktu senang, kan sesuai umur kita. Minggu selanjutnya atau selanjutnya kita menyicil menahan amarah, cicil aja. Karena kalau sekaligus kita langsung mengamalkannya agak susah, butuh latihan, butuh biaya. Tapi insya Allah kalau kita mampu mengamalkan yang 4 ini, yaitu yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, insya Allah Allah golongkan kita dalam kondisi bertakwa dalam keadaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa kalau berhubungan dengan manusia. Insya Allah minggu depan kita bahas takwa hablum minallah. Bagaimana Al-Quran berbicara takwa ketika berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang jelas yang ingin kita raih dalam kehidupan kita, mudah-mudahan sampai mati di dalamnya, bagaimana kondisi saya saat mati itu Allah golongkan dalam orang-orang yang bertakwa, yaitu baik takwa hablum minannasnya ataupun takwa hablum seperti itu. Mungkin itu saja dulu, biar nanti lebih banyak pembahasannya. Itu adalah secara singkat penjelasan tentang apakah kita termasuk bertakwa atau tidak. Kita lihat di kita masing-masing, sudah mampukah kita mengamalkan Al-Quran seperti tidak amal. Seperti itu. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Kita lanjutkan dengan diskusi. Mau jawab ada laporan tadi masalah sertifikat, masalah plang nama kamu, kemudian masalah order. Saya rasa pembahasannya nanti khusus lah khusus antara pengurus sama jamaah. Jadi ada waktu ini buat ini ada masukannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan buat Ustaz, sebenarnya ada kurang lebih 4 pertanyaan yang akan saya tanyakan, biar kita ngerti, semua jamaah juga ngerti, kan biar sama-sama mengerti gitu ya mengenai takwa. Tapi berhubung waktunya sudah jadi saya buka dulu ya. Saya begitu pembahasan ini ya. Kira-kira ini. Panjang umur 2 minggu lagi. Ada lagi? Sudah ajan sudah.
Sebelum kita tutup selesai acara ini, kita berdoa mudah-mudahan setelah kita habis belajar ini Allah kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sehingga kita bisa selamat hidup di dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Asma, Bismillahir mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Aziz, Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa 'ilman mubarakan. Allahumma a'tina bil ilmi wa sayyidina bil afiyah wa bil qur'ani wa bil qawli nisan subsidi wa hijab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.